Dia membuat pernyataan, nggak usah lah Habib itu dakwah di Indonesia, dari 100 cukup 2 aja lah bikin gaduh. Fuad namanya, saya nggak mau panggil Gus. Ya. Oke. Fuad Pleret. Iya, oke. Ini orang bodoh. Ini orang bodoh. Ya. Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang bodoh dan tidak sadar kalau dirinya bodoh. Pernyataan Bahar Smith ini tentu pernyataan yang menurut saya terlalu barbar dan cenderung tidak pernah mau melihat real dari apa yang dinyatakan oleh Gus Fuad Pleret. Padahal kita tahu bahwa potongan-potongan yang beredar di publik itu sengaja dilakukan orang untuk mengadu domba. Tetapi itulah, karena mungkin Bahar Smith ini merasa tersinggung karena memang dia yang selalu mencaci maki selama ini. Jadi wajar kalau dia tersinggung dengan apa yang disampaikan oleh Gus Fuad Pleret. Mencintai suriat Nabi yang sekelasnya seperti Bahar Smith ini, ya saya lebih memilih ke neraka daripada masuk surga. Itu kesimpulannya ya. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tulang 9 yang saya hormati dimanapun juga berada. Kali ini kita akan membahas lagi, siapa lagi kalau bukan Bahar Smith, salah seorang yang merasa dirinya habaib, keturunan Rasulullah SAW, yang baru-baru ini mendapat ciuman tangan dan pengawalan oleh 3 orang karyawan bandara atau security, yang pada akhirnya ketiga security ini saking saktinya Bahar Smith tangannya, tiga-tiganya ini dipecat. Kali ini dia mau nyerempet lagi Gus Fuad Pleret dengan memberikan pernyataan bahwa Gus Fuad Pleret adalah orang yang bodoh katanya. Waktu itu dia mau nyerempet Gus Fuad Pleret saat diundang oleh Refdy Harun, di mana dalam podcast Refdy Harun membahas soal kejadian yang di bandara tersebut. Di akhir videonya ketika ditanya oleh Refdy Harun apa hal terakhir yang ingin disampaikan, lalu kemudian dia membahas Gus Fuad Pleret yang dianggapnya bahwa apa yang dilakukan oleh Gus Fuad Pleret ini adalah merupakan bentuk penghinaan terhadap habaib, dan bahkan mengatakan bahwa Gus Fuad Pleret adalah orang yang bodoh, tidak pantas dipanggil Gus katanya. Coba kita lihat seperti apa video Bahar Smith di sini. Ada satu orang yang menamai dirinya Gus. Iya. Ya. Gus itu biasa disebut anaknya kiai. Iya. Kalau di Jawa. Iya. Sebab saya mondok itu 12 tahun di Al-Khairat, sisanya 7 tahun itu saya mondok di Jawa. Iya. Gus. Sorry, Al-Khairat itu di Palu, di Palu. ya. Tapi saya di Manadonya. Iya. Oh, Manadonya. Oke. Dia membuat pernyataan, nggak usah lah Habib itu dakwah di Indonesia, dari 100 cukup 2 aja lah bikin gaduh. Fuad namanya, saya nggak mau panggil Gus. Iya. Oke. Fuad Pleret. Iya, oke. Ini orang bodoh. Ini orang bodoh. Ya. Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang bodoh dan tidak sadar kalau dirinya bodoh. Dan di situ dia bilang begini, ahli baitil Mustafa tuhuri hum amanul ardi fadzakiri. Dia bawa itu. Yeah. Dia bilang ahli baitil Mustafa tuhuri hum amanul ardi fadzakiri. Habaib itu, ahli bait itu orang-orang yang suci. Jadi kalau ada yang nggak bener itu bukan habaib itu. Ini kan pernyataan-pernyataan bodoh, pernyataan yang tanpa dalil. Makanya kalau apa-apa pakai kitab. Pakai kitab, pakai maroji. Ini si Fuad orang bodoh. Saya sebenarnya nggak mau nanggepin karena dia orang bodoh. Ya, sipulan aja, sipulan. Enggak, Fuad. Iya, oke. Karena ini masalah habaib. Iya, oke. Udah gitu, dia membawa nama ulama besar Banjarmasin. Iya. Ya, Guru Zaini yang terkenal kecintaannya sama habaib. Iya. Gitu loh. Saya bilang, kalau nggak ada habaib,
Mungkin si Fuad itu masih nyembah pohon. Kenapa? Karena Wali Songo itu habaib. Terus mau ngelarang habaib dakwah di Indonesia. Ya. Bahkan ada yang bilang gara-gara ada beberapa habaib orang jadi murtad katanya. Astagfirullahalazim. Dia bahas tentang ahli baitil Mustafa Tuhuri. Ahli baitil Mustafa Tuhuri. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, "Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira." Itu dalilnya. Ahli baitil Mustafa Tuhuri. Ahli bait Mustafa, keluarga, anak cucu Nabi Muhammad, mereka adalah orang-orang yang suci. Dalilnya apa? Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Quran, "Innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira." Allah ingin menghendaki mengeluarkan kotoran-kotoran dalam diri kalian, wahai ahlul bait, dan mensucikan kalian dengan sesuci-sucinya. Dari situ aja dia udah salah. Bodoh. Cuma tahu itu, nggak tahu asbabun nuzul ayatnya, nggak tahu ini kosidahnya. Ini kan kosidah, kosidahnya karangan siapa? Baca kitab belepotan kok. Nah, hum amanul ardi fadzakiri, kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, an-nujumu amanu li ahli sama wa ahli baiti amanu li ahli al-ard. Hum amanul ard. Mereka kata mereka itu adalah pengaman bagi penduduk bumi, keamanan. Jadi bintang-bintang di langit ini sesuai sabda Rasul, bintang-bintang di langit itu adalah keamanan bagi penduduk langit. Sedangkan para habaib, para keluarga Rasulullah, anak cucu Rasulullah, mereka adalah keamanan bagi penduduk bumi. Smith pun juga gagal paham terhadap apa yang menjadi video Gus Fuad Pleret itu. Sepertinya dia hanya menonton sepenggal-sepenggal. Atau boleh jadi memang karena Bahar Smith ini memiliki kejengkelan yang sangat luar biasa terhadap Gus Fuad Pleret. Jadi kemudahan rampung yang dia dengar, dia coba timpali dengan membuat pernyataan sendiri yang menimpali balik Gus Fuad Pleret dengan mengatakan bodoh dan tidak pantas dipanggil Gus. Oleh karena itu saya kira memang orang-orang seperti Bahar Smith ini saya juga mensahkanlah. Maksudnya kalau Bahar Smith marah wajar. Kewajarannya itu ya karena memang orang inilah sebenarnya pendakwa caci makinya ini. Ini yang dimaksud oleh Gus Fuad Pleret, saya kira bahwa banyak habaib yang kerjaannya hanya caci maki, hanya adu domba, hanya memprovokasi, ya salah satunya ini Bahar Smith ini, kerjanya ini. Dan saya bertanggung jawab dengan apa yang saya sampaikan ini. Kenapa? Karena faktanya dia pernah dipenjara gara-gara ujaran kebencian dan provokasi di media sosial, kan menyebarkan hoax soal KN50 itu. Jadi wajar lah kalau misalnya Bahar Smith ini marah. Dan tentu dia berupaya mencari panggung di sini. Karena Bahar Smith ini pansos di sini, berupaya lagi menaikkan dia punya retensi setelah akhir-akhir ini memang agak memudar orang-orang yang percaya sama dia. Nah, kali ini dia berani menyerang Gus Fuad Pleret. Tentu resikonya lebih besar lagi, Bahar. Kau mungkin bisa viral, tapi keviralanmu itu ada pada wilayah-wilayah yang negatif. Karena apa yang disampaikan Gus Fuad Pleret itu sungguh benar adanya. Dan sudah banyak juga para habaib-habaib yang NKRI yang melegitimasi pernyataan tersebut, bahwa yang disampaikan Gus Fuad Pleret adalah kebenaran. Dan saya kira itulah situasi yang kita hadapi hari ini. Kita harus berani menerima kenyataan bahwa ada orang yang baik dan ada orang yang buruk. Dan itu sudah menjadi sunnatullah. Ada habaib yang baik, ada habaib yang buruk. Itu juga sudah menjadi sunnatullah. Dan lagi pula kita tahu sendiri bahwa tidak semua keturunan Nabi itu menjadi orang yang taat. Di zaman Nabi saja hanya berapa orang yang ikut di Nabi, selebihnya itu menjadi musuh Nabi. Kan jelas itu, termasuk Abu Jahal kan, mencintai suriat Nabi yang sekelasnya seperti Bahar Smith ini. Ya, saya lebih memilih ke neraka daripada masuk surga. Itu kesimpulannya ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, Nusantara milik kita.